Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Yesani dengan nomor NIM 21081040015 dari kelas 4 IPS A. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep dasar sosiologi, antropologi, dan psikologi. Yang pertama, konsep dasar sosiologi. Sosiologi berasal dari kata sosius dan logos, yang sosius yang artinya teman, sedangkan logos artinya pengetahuan. Maka sosiologi artinya pengetahuan tentang hidup bermasyarakat. Objek kajian sosiologi itu ialah masyarakat, yaitu hubungan antar manusia dan proses yang timbul sebagai konsekuensi dari hubungan antara manusia tersebut. Dan sosiologi itu merupakan salah satu bidang ilmu sosial yang mempelajari tentang masyarakat. Poin yang ketiga ada ruang lingkup sosiologi. Yang pertama yaitu nilai-nilai dan norma-norma sosial. Yang kedua, kedudukan dan peran sosial individu dalam keluarga, kelompok sosial atau masyarakat. Yang ketiga yaitu masyarakat dan kebudayaan daerah. Yang keempat yaitu perubahan sosial budaya yang terus-menerus berlangsung disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Dan yang kelima yaitu masalah-masalah sosial budaya yang ada di masyarakat. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu tujuan dan manfaat. Sosiologi sangat erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Maka tujuan sosiologi adalah untuk memahami konsep dalam sosiologi itu sendiri, seperti lembaga sosial, struktur sosial, perubahan sosial, dan konflik sosial dan lainnya, serta untuk menumbuhkan kesadaran dan kepedulian sosial di dalam masyarakat. Dan yang terakhir yaitu konsep dasar sosiologi pada IPS. Yang pertama ada budaya, yang kedua norma anorma, yang ketiga kelembagaan seperti politik, ekonomi, ekspresif integratif, dan kekerabatan, dan yang keempat yaitu status dan peranan menurut William. Selanjutnya sebab yang kedua yaitu konsep dasar antropologi. Antropologi berasal dari bahasa Yunani, antropos yang artinya manusia dan logos yang artinya wacana. Maka antropologi ini mempelajari tentang manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Ada 3 fokus khusus dalam antropologi, yaitu antropologi fisik mengenai mempelajari tentang gen-gen manusia, arkeolog itu mempelajari benda-benda peninggalan manusia di masa lampau, dan yang terakhir antropologi sosial budaya yaitu mempelajari tingkah laku manusia baik individu maupun kelompok. Selanjutnya objek kajian antropologi yaitu yang pertama masalah sejarah perkembangan manusia sebagai makhluk sosial, yang kedua keanekaragaman manusia dari segi ciri tubuhnya, yang ketiga yaitu penyebaran warna bahasa sebagai suku bangsa, dan yang keempat yaitu keragaman warna kebudayaan. Poin selanjutnya yaitu ruang lingkup antropologi terbagi menjadi 2, yaitu antropologi fisik menyelidiki sebagai makhluk biologi seperti mempelajari manusia dan sudut jasmaninya, dan antropologi budaya mempelajari kebudayaan manusia di dalam kehidupan masyarakat. Poin selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat antropologi. Menurut Asmita ada 3 tujuan utama. Yang pertama mendeskripsikan selengkap mungkin tata cara kehidupan kelompok manusia di belahan bumi itu. Yang kedua memahami manusia sebagai kelompok tertentu secara keseluruhan, dan yang ketiga menemukan prinsip-prinsip umum tentang gaya hidup manusia serta bagaimana gaya hidup itu. Poin yang kelima atau poin terakhir yaitu konsep dasar antropologi pada IPS. Yang pertama konsep evolusi sosial universe, yang kedua konsep kultur dan kulturistik, yang ketiga konsep daerah kebudayaan, dan yang keempat konsep asas klasifikasi elementer. Dan subbab yang ketiga, yang terakhir yaitu konsep dasar psikologi sosial. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata yaitu psike dan logos yang artinya jiwa dan ilmu. Dari pengertian itu maka orang dengan mudah memberikan batasan pengertian psikologi sebagai ilmu pengetahuan tentang jiwa. Yang kedua yaitu objek kajian dan ruang lingkup psikologi. Objek pembahasan psikologi adalah manusia dan kegiatannya, maka psikologi sosial adalah kegiatan-kegiatan sosialnya. Dan psikologi sosial membahas masalah manusia sebagai anggota masyarakat seperti hubungan individu dengan individu dan yang lainnya. Poin selanjutnya yaitu ruang lingkup. Ada 3 ruang lingkup psikologi. Yang pertama studi tentang pengaruh sosial terhadap proses pada individu. Yang kedua studi tentang proses individu bersama seperti bahasa, sikap, perilaku, dan lainnya. Dan yang ketiga yaitu studi tentang interaksi dalam kelompok, misalnya kepemimpinan, komunikasi, persaingan, kerja
dan mengapa individu berperilaku, berpikir, dan memiliki perasaan dalam konteks situasi sosial. Adapun yang termasuk konsep dasar psikologi sosial ini adalah emosi terhadap objek, perhatian, minat, kemauan, motivasi, kecerdasan, penghayatan, sikap mental, dan kepribadian.